close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oke, selamat datang kembali di channel Polindo Engineering. Kembali lagi bersama dengan saya Fardi Kolomata. Bagi yang pertama kali mampir di channel saya, silakan subscribe agar bisa mendapatkan update video selanjutnya. Dan bagi yang suka, silakan ditekan tombol like. Dan bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan ditekan tombol share dan dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Saya akan membagikan bagaimana cara kita membuat data digital elevation model atau kita kenal dengan DEM. Jadi bagi yang belum tahu sebenarnya DEM itu apa? Jadi DEM itu adalah singkatan dari digital elevation model, artinya elevasi dengan bermodel digital, di mana secara kasarnya digital elevation model ini merupakan bentuk surface, bentuk permukaan bumi. Oke, jadi kurang lebih kalau saya gambarkan posisinya seperti ini. Oke, jadi ini adalah bentuk-bentuk DEM, contoh-contoh DEM seperti ini. Oke, nah jadi pengertian DEM itu sendiri berdasarkan website dari Terra Image, ini istilah DEM adalah Digital Elevation Model atau memiliki beberapa arti tergantung dari lokasi geografis data DEM yang sedang digunakan. Pada sebagian besar belahan bumi barat, DEM memiliki bare earth atau set nilai pada interval jarak teratur dalam easting maupun northing. Nah, jadi secara singkatnya DEM itu merupakan digital elevation model yang menggambarkan suatu daerah tertentu, suatu permukaan tanah tertentu, baik dia berisi ketinggian maupun koordinat baik X, Y, dan juga elevasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita mengolah data digital elevation model. Oke, jadi di sini software yang saya gunakan itu adalah Global Mapper. Nah, Global Mapper ini bisa teman-teman sekalian download dan bisa juga mendapatkan free maupun ada juga yang berbayar. Nah, untuk data DEM sendiri sebenarnya di website itu sudah banyak yang menyediakan atau menyajikan data digital elevation model. Tinggal kita memilih dari source mana kita akan mendownload. Akan tetapi jika kita menggunakan menggunakan software Global Mapper, data DEM itu biasanya sudah tersedia secara online, asalkan kita mempunyai koneksi internet yang cukup stabil. Cara untuk mendapatkan data DEM secara online bisa kita langsung klik di connect to online data di bola berbentuk globe seperti ini. Ini kalau saya klik, nah nanti dia akan connect seperti ini. Nah, di sini nanti ada berbagai source online untuk data DEM. Nah, di sini saya coba contohkan menggunakan Aster Geodem seperti ini. Kita klik connect. Nah, nanti dia akan menampilkan di sini adalah bentuk permukaan bumi dengan ketinggian yang bervariasi tergantung di mana kita akan melakukan atau mengambil data tersebut. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, akan tetapi data DEM seperti ini itu cakupannya cukup luas. Itu hampir satu belahan bumi. Nah, kita tidak mungkin mengolah atau mendigitasi semuanya. Jadi kita hanya membutuhkan yang kita perlukan sebenarnya. Nah, jadi contoh Indonesia seperti ini data DEM-nya. Nah, ini bisa kita ganti misalnya warnanya seperti ini tergantung kebutuhan. Nah, data DEM seperti apa yang mau kita tampilkan. Nah, oke. Nah, setelah itu kita bisa memilih. Jadi di dalam Global Mapper kita bisa mengcrop atau memotong daerah-daerah mana yang kita perlukan seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri dia punya beberapa website yang menyajikan atau menyediakan data DOM secara gratis, bisa di-download. Nah, salah satunya adalah dari Indonesia Geospasial di sini.
Nah, jadi di Indonesia Geospasial nanti linknya ada di deskripsi. Data DOM ini bersumber dari Earth Explorer USGS.gov ini. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita tinggal mengunduhnya atau kita tinggal mendownload data DOM yang kita perlukan. Nah, jadi di sini ada kalau sekarang ada 34 provinsi. Nah, ini tinggal kita pilih provinsi mana yang kita perlukan data digital elevation modelnya. Nah, nanti setelah di-download itu bisa diekstrak dengan menggunakan atau software Global Mapper. Seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai satu data DOM, oke, yakni peta DOM dari Provinsi Maluku. Oke, saya sudah download. Nah, kita kembali ke software Global Mapper. Nah, jadi di sini untuk AstarGeoDem ini saya buang dulu. Nah, jadi bagi yang tidak mempunyai koneksi internet atau tidak bisa mendapatkan data DOM secara online yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa menggunakan data DOM yang sudah di-download dulu. Jadi sebelum kita pergi ke tempat atau bekerja di daerah yang tidak terdapat sinyal internet, maka kita diwajibkan untuk mendownload dahulu data DOM sesuai dengan kebutuhan di mana kita akan bekerja nanti atau data apa yang akan kita perlukan. Oke, setelah saya sudah mendownload, ini kita buka filenya. Jadi filenya masih berbentuk WinRAR seperti ini. Kita ekstrak dengan menggunakan software Global Mapper. Ini adalah proses ekstraknya. Nah, nanti setelah itu dia meminta elevasi yang akan digunakan, satuannya kita menggunakan meter. Kita klik OK. Nah, ini adalah contoh DOM Provinsi Maluku. Kurang lebih seperti ini. Jadi posisinya saya mau mengolah data DOM untuk Pulau Babar. Oke, jadi tampilkan seperti ini. Oke, jadi saya perlu untuk membuat kontur Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah posisi Pulau Babar. Seperti ini. Nah, tepatnya kalau kita kecilkan posisinya seperti ini. Nah, ini Pulau Yamdena. Oke, kemudian ini Pulau Babar dan ini Pulau Marcella serta ini Pulau ini kalau tidak salah Pulau Wetan ini. Nah, setelah itu kita masuk ke software Global Mapper. Oke, ini Pulau Babar. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat data di pulau ini. Kita ingin tahu elevasi, koordinat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama-tama kita harus setting dulu sistem koordinatnya. Jadi kalau kita lihat di sudut kanan bawah, jadi kalau lihat di sini, di bawah ini ada posisi koordinat seperti ini dan elevasi, baik koordinat secara global maupun koordinat secara sistem UTM. Nah, cara settingnya adalah klik menu configure seperti ini, kemudian kita pilih projection. Nah, di projection sini kita memilih untuk zonanya. Nah, jadi ini kita cari dulu UTM-nya, kemudian proyeksi UTM, kemudian kita harus mengetahui. Jadi harus kita lihat dari posisi ini. Kalau untuk Pulau Babar ini dia berada di zona 52 S. Jadi dia south, dia berada di bawah garis khatulistiwa. Nah, kemudian kita kembali ke software, di sini kita pilih zona 52 S seperti ini. Nah, setelah selesai kita apply, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memotong. Nah, kita kan seperti saya katakan di awal, kita tidak mungkin membuat atau menampilkan kontur satu provinsi Maluku seperti ini. Nah, kita hanya memerlukan yang ada di Pulau Babar ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita melakukan cropping. Nah, croppingnya seperti apa? Croppingnya seperti ini. Kita bisa akses dari menu create area feature seperti ini.
lalu kita bisa klik untuk pulau ini. Oke, kita digit seperti ini. Nah, kita perlu data untuk yang darat saja. Oke, seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, kita klik kanan, kita beri nama ini Pulau Babar GeoTIFF. Nah, kenapa dia harus disimpan dalam bentuk GeoTIFF? Agar kita bisa menjadikan dia data DOM sendiri. Artinya ketika kita membutuhkan data elevasi model untuk Pulau Babar, kita tidak perlu membuka lagi dari DOM Provinsi Maluku. Nah, ini kita klik OK. Nah, setelah modelnya seperti ini, kita klik edit. Oke. Caranya kita tampilkan menu edit seperti ini, kemudian kita klik. Oke. Nah, setelah terseleksi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan ekspor. Nah, kita klik file, kita ekspor, kemudian kita pilih elevation grid. Oke, ini saya ulangi, file, kita ekspor elevation grid. Nah, di elevation grid ini ada format namanya GeoTIFF. Nah, kita klik OK. Nah, di sini nanti diperhatikan untuk ekspor bounds-nya. Nah, ekspor bounds-nya ini jangan kita klik di all loaded data ini seperti ini. Kita harus menggunakan crop to selected area, atau yang kita ekspor hanya area yang sudah kita seleksi, yakni hanya di Pulau Babar ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa simpan. Misalnya kita beri nama GeoTIFF Pulau Babar 2 misalnya. Oke, seperti ini. Kita save, lalu kita menunggu. Oke, jadi kalau sudah selesai ekspornya, kita bisa buang untuk DOM Provinsi Maluku. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan data yang sudah kita ekstrak tadi. Caranya open file, kemudian kita ambil format GeoTIFF-nya. Jadi GeoTIFF Pulau Babar 2, kita klik open. Nah, dia sudah berbentuk seperti ini. Nah, jika pula datanya sudah berbentuk seperti ini, maka data ini sudah mengandung tiga nilai, ya ini koordinat X dan koordinat Y, serta mempunyai nilai elevasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin menampilkan garis kontur. Caranya seperti apa? Kita bisa masuk dari menu Analysis, kemudian kita pilih Generate Contour from Terrain atau Grid, seperti ini. Oke, Generate Contour from Terrain Grid. Kemudian di bagian Contour Generation Option ini, kita bisa memilih untuk memasukkan interval kontur. Nah, saya mau masukkan misalnya di sini konturnya per 10 meter. Nah, kemudian dari elevation range-nya ini kita bisa melihat untuk data terendahnya adalah -4, sedangkan data tertingginya adalah 817 meter. Jadi kita tahu berarti dari data ini elevasi terendah adalah -4 untuk area ini, sedangkan ketinggian tertinggi yang ada di Pulau Babar adalah 817 meter di atas permukaan laut. Nah, kita bisa buat kontur intervalnya, ini bisa per 10 meter, kayak seperti ini, atau per 25 meter, ini custom. Kalau saya memilih untuk yang 10 meter biar agak detail, lalu kita klik OK. Nah, ini prosesnya generating contour. Nah, ini jadi bentuk pola permukaan dari Pulau Babar bisa kita lihat sendiri seperti ini. Oke. Nah, jadi ini contoh simpelnya. Jadi ini terlalu rapat memang kalau untuk 10 meter. Kita coba dengan elevasi dengan space-nya 25 meter saja. Oke, jadi ini kita bisa misalnya 25 meter. Oke. Nah, ini sudah agak lebih smooth. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengetahui contoh profil. Jadi kita bisa melihat dari sini profilnya seperti apa. Oke. Nah,
Nah, kita bisa coba membuat seperti ini. Saya ingin tahu profil permukaannya seperti ini. Lalu kita klik enter. Oke, jadi ini cukup detail seperti ini. Saya bisa ada gambaran. Oke, ini juga bisa seperti ini. Oke, tergantung arah mana yang akan kita pilih. Jadi kalau ini mungkin dia akan ada puncak di tengah seperti ini. Oke. Nah, jadi setelah konturnya sudah kita dapat seperti ini, nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa mengekspor file ini ke dalam format DWG. Jadi, caranya seperti apa? Kita klik file, kemudian ekspor, kemudian pilih vektor atau leader format, kemudian kita pilih DWG. Lagi file, kemudian kita pilih ekspor, vektor atau leader format, kemudian kita klik OK. Nah, di sini nanti kita diminta untuk mengekspor. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan misalnya di sini kontur from DOM. Ini saya timpa saja. Kita yes. Ini proses ekspor. Jadi semakin rapat konturnya, tentunya proses ekspornya akan semakin lama. Nah, oke, demikian untuk membuat kontur dengan menggunakan software Global Mapper. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuka dan melihat datanya di program AutoCAD Civil 3D. Oke, ini adalah tampilan AutoCAD Civil 3D-nya. Kita buka filenya seperti ini. Contour from DOM, kita open. Oke, kemudian kita continue. Oke, di continue, nanti kita lihat hasilnya. Oke, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana kita membuat kontur dengan menggunakan software Global Mapper, mendownload data DOM dari website yang menyajikan secara free, dan bagaimana kita membukanya menggunakan AutoCAD Civil 3D. Jika tertarik dengan video ini, silakan di like, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di share. Demikian, terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.